Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Supercamp Laroy Hanifida, yang saya hormati jajaran Dewan Guru, terutama Miss Alfi dan Miss Yuyun selaku Kepala Madrasah MTSMA Al-Quran Laroy Hanifida, yang saya hormati Mbak-mbak pengurus dan staf Hanifida, yang saya hormati juga kedua orang tua saya yang ada di rumah, dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yosi Rahma Aulia, saya dari kelas 7 MTS Al-Quran Laroy Hanifida. Hari ini saya ingin mempresentasikan mata pelajaran IPA yaitu tentang pencemaran bab pertama. Nah, di sini terbagi menjadi 4 cabang. Cabang yang pertama ada definisi atau pengertian dari apa itu pencemaran. Pencemaran adalah masuknya komponen lain oleh kegiatan manusia ke dalam lingkungan yang menjadikan lingkungan itu kualitasnya turun. Zat-zat yang mencemari lingkungan itu dinamakan dengan polutan. Contoh-contoh polutan itu ada zat kimia, debu, suara, radiasi, dan lain-lain. Lalu ada juga ciri-ciri polutan. Apa itu ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu ada 3, yaitu pertama, melebihi batas normal. Yang kedua, melebihi waktu atau waktunya itu tidak tepat. Dan yang ketiga, tempat yang tidak semestinya. Coba yang kedua ada faktor dari pencemaran. Faktor dari pencemaran itu ada 3. Yang pertama ada karena limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Nah, limbah industri itu sangat berbahaya, contohnya limbah pabrik, tekstil, dan kertas. Begitu pula dengan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini terbagi menjadi 2, ada yang organik dan anorganik. Apa itu limbah organik? Nah, limbah organik ini adalah limbah yang dapat diuraikan lagi oleh pengurai. Contohnya ada kulit buah, kayu, sayur-sayuran, sisa makan, dan lain-lain. Sedangkan ada juga limbah anorganik, yaitu limbah yang tidak dapat diuraikan atau diuraikannya itu lama, bahkan tidak mempan. Contohnya itu ada besi dan plastik. Yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah pertanian itu dikarenakan pestisida atau penggunaan pupuk yang berlebihan dan juga penggunaan pupuk yang tidak diserap baik oleh tumbuhan, sehingga tumbuh suburnya ganggang atau seperti rumput-rumput di permukaan air. Faktor-faktor ini itu membuat fotosintesis fitoplankton terganggu. Selanjutnya ada akibat dari pencemaran air. Akibat dari pencemaran air yang pertama yaitu menurunnya kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan yaitu melalui bakteri dan rentan sekali nyamuk. Yang ketiga ada pemekatan hayati. Yang keempat ada mengganggu pemandangan atau seperti bau dan membuat kenyamanan masyarakat itu menghilang. Dan yang kelima ada mempercepat proses kerusakan benda. Nah, biasanya ini tuh dilakukan oleh bakteri perkaratan. Cabang yang keempat atau cabang yang terakhir ini ada cara mengatasi atau menanggulangi pencemaran air. Yang pertama, membuat kolam stabilisasi, yaitu kolam yang diciptakan untuk mengolah atau menetralisasi zat pencemaran lalu dibuang ke sungai. Yang kedua yaitu instalasi atau pengolahan air limbah. Yang ketiga ada pengolahan ekserta atau pengolahan seperti daur ulang. Nah, itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama ada recycle atau daur ulang. Jadi menggunakan sampah yang dapat didaur ulang, contohnya plastik. Lalu yang kedua ada reuse. Reuse itu atau menggunakan produk yang bisa digunakan lebih dari 1 kali pakai. Jadi menghemat atau mengstop sampah. Lalu ada juga reduce, yaitu melakukan penghematan. Dan yang keempat ada repair atau menjaga. Nah, yang biasanya paling sulit kita lakukan itu adalah repair ini. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita agar kita itu dapat hidup sehat dan nyaman. Oke, terima kasih.
Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.